Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chels? 1-0. Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-219. Tentu saja kali ini kita akan membahas review match antara Chelsea versus Everton. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton channel CBC ini, teman-teman dapat langsung klik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, Chelsea tentu saja sesuai prediksi dari CBC, kita akan memenangkan pertandingan versus Everton karena kita semua tahu Everton tidak memperjuangkan apapun di Liga Inggris di sisa musim ini ya. Karena mereka sudah kehilangan kita melawan tim yang sudah kehilangan motivasi, kita melawan tim yang sudah aman dari zona degradasi, dan juga mereka tentu saja jauh untuk dapat bersaing memperebutkan di spot untuk tiket Eropa. Dan sayang sekali gol di babak pertama dari Nicholas Jackson itu tidak dapat di-convert lebih banyak lagi oleh Chelsea di babak kedua ya. Justru kita bisa melihat babak kedua jauh menurun tempo permainan dan juga kita gagal memaksimalkan peluang yang diciptakan oleh beberapa para pemain. Dan big applause untuk Jordan Pickford, kiper dari Everton yang juga beberapa kali melakukan penyelamatan. Begitu juga dengan Robert Sanchez yang lagi-lagi dia menyelamatkan Chelsea dari kebobolan ya. Dan kita langsung masuk saja ke statistik pertandingan. Di mana di statistik ini Chelsea itu menguasai ball position 55%. Ya, di luar dari dugaan karena kita bisa lihat di babak pertama kita ini bermain lebih direct football yang beberapa kali CBC selalu bilang kita ini harus bermain cepat, direct football, kombinasi one two, dan itu terjadi di babak pertama. Tapi di babak kedua kita malah cenderung memegang bola terlalu lama. Bahkan kalau CBC lihat dan perhatikan, si Cole Palmer ini jauh turun ke belakang mengisi posisi right wing back ya. Entah apa yang coba dipikirkan oleh Enzo Maresca untuk menerapkan strategi ini. Ya, karena kita sudah tahu semua Romeo Lavia sudah kembali sehingga dia ini duet bersama Moses Caicedo menjadi double pivot. Nah, di situ kan ada kekosongan ya. Karena selain Moses Caicedo itu berperan ganda sebagai defensive midfielder, dia juga harus berperan sebagai right back. Tapi di sini ini poin pentingnya pada saat kita build up serangan dari belakang, Cole Palmer itu jauh turun ke belakang untuk menjemput bola dari posisinya si Caicedo yang masuk ke defensive midfielder sehingga Cole Palmer itu bermain turun ke belakang sepertinya menjadi right wing back ya teman-teman. Dan sudah bisa kita lihat juga bahwa corner kick dari Chelsea ya, corner kick dari Chelsea luar biasa banyaknya. Kalau tidak salah itu ada 11 ya. Tapi lagi dan lagi 10 sorry. Tapi lagi dan lagi setiap pertandingan apapun itu ya. Chelsea CBC pastikan 90% tidak akan mencetak gol dari corner kick ya. Jadi buat lawan-lawan musuh-musuh Chelsea ke depannya tidak perlu khawatir apabila Chelsea ini mengambil corner kick karena konversi
untuk mencetak gol dari corner kick itu sangat-sangat kecil kemungkinannya, hanya sekitar 10% ya di musim ini. Nah, ini yang CBC nggak paham ya, teman-teman. Ya, ada yang bilang CBC ini toksik banget ya, selalu mencela-cela Enzo Maresca lah dan menyuruh manajemen memecat Enzo Maresca, Enzo Maresca out. Jadi dari cerminan corner kick yang kita punya sepanjang musim ini berapa gol? Ya, itu aja dulu. Bukannya kita ini melihat dari style of play, dari produktivitas, ya, dari konversi kita mencetak gol dari corner, ya, itu saja dulu. Makanya sangat-sangat jarang kan. Ya, ini itu kan tugas dari pelatih, bukan hanya Enzo Maresca, tentu juga dengan tim coach dari Chelsea. Inilah yang CBC rasanya dia ini bukan orang yang tepat karena untuk mengkonversi gol dari corners pun itu tidak bisa. Bahkan CBC cukup menyayangkan dan terheran-heran melihat statement dari Enzo Maresca yang menyebutkan bahwa 2 musim terakhir ini ya itu ada progres di musim ini melihat 2 musim kemarin. Karena selama 2 musim kemarin Chelsea itu tidak pernah berada di posisi-posisi untuk tim yang akan lolos di Champions League. Ini nggak masuk akal pernyataan dari Enzo Maresca ini, guys. Terus terang ya. Musim belum berakhir, dia sudah berstatement seperti itu. Padahal kita ini masih tersisa sekitar 4 pertandingan lagi di Liga Inggris. Tapi kalau kita melihat dari musim lalu, lawan-lawan yang dihadapi 4 pertandingan terakhir dengan Chelsea saat ini di 4 pertandingan terakhir itu lebih berat di musim ini, ya. Jadi jangan dibilang 4 pertandingan terakhir tersisa ini itu lebih bagus ya sebelum menjalankan 4 pertandingan terakhir itu dibanding musim-musim lain lalu ya. Oke, 2 musim lalu oke, tapi musim lalu di under Pochettino ya, nggak bisa ngeklaim seperti itu. Ya benar kita ada di posisi selama musim ini ada di posisi 2, 3, 4 ya. Tapi jadwal pertandingan fixtures itu menentukan posisi ada di mana dari kita. Musim lalu mungkin saja kita sudah menghadapi tim-tim yang akan kita hadapi di akhir musim ini, ya, tim-tim yang sangat berat. Nah, makanya pada saat itu Pochettino itu masih berjuang di posisi ke-6, ke-5 ya, dan ke-7. Ya, kalau kita bisa lihat shot dari Chelsea itu 10 berbanding 6 dari Everton. Dan akhirnya Nicholas Jackson mencetak gol mungkin sekitar setelah pertandingan ke-10 atau ke-11-nya ya. Akhirnya mengakhiri paceklik dari puasa gol tersebut. Dan shot on target itu ada 7, kemudian Everton itu hanya 3, dan passing akurasinya itu 85% berbanding 84%. Padahal Everton ini benar-benar bermain tanpa motivasi ya. Beda dengan Everton pada saat kita hadapi di Desember lalu ya, di awal kehancuran atau di awal dropnya permainan Chelsea di musim ini. Dan kalau kita bisa lihat line up-nya ya, di mana di situ ada Sanchez, kemudian di right center back itu ada Trevor Chalobah, kemudian Colwill mengisi central center back, Cucurella mengisi left center back, dan CBC bilang berkali-kali sebenarnya ini adalah trio yang harus dipertahankan di posisi center back ya. Jangan biarkan Cucurella itu terlalu bermain ke depan ya, karena beberapa kali
posisi dia itu terekspos dan tidak ada yang membackup di left back pada saat dia melakukan overlapping. Dan thanks to God, karena Romeo Lavia ini sudah kembali dapat bermain, sehingga di midfielder kita khususnya itu sangat-sangat stabil, ya. Jadi double pivot bersama Caicedo itu adalah kunci di pertandingan kali ini. Dan meskipun Romeo Lavia cukup lama tidak bermain, tapi di pertandingan kali ini dia membuktikan kualitas dirinya dalam mengontrol bola dan juga mengatur tempo permainan ya teman-teman. Itu sangat-sangat terasa sekali pada saat dia digantikan oleh Reece James ya di babak kedua, di pertengahan babak kedua. Langsung permainan Chelsea itu aduh, beberapa kali terkena serangan balik dan hampir mencetak gol dari para pemain Everton ya. Tapi berkat penampilan bagus dari Robert Sanchez, ya untuk saja itu tidak berujung dengan gol ya. Jadi CBC itu to be fair aja, bukan CBC itu pro Robert Sanchez atau kontra Robert Sanchez, tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa Robert Sanchez itu salah satu pemain yang melakukan blunder berujung gol, belum lagi blunder-blunder yang tidak berujung gol ya guys, karena dia sudah mengkoleksi blunder terbanyak yang berujung dengan gol di musim ini. Sekitar ada 6 yang CBC sudah sampaikan di uh, minggu lalu. Kemudian di attacking midfielder sebelah kanan itu ada Cole Palmer, dan permainannya lagi-lagi Cole Palmer ini, aduh, dia ini kehilangan pesonanya sejak pertandingan di pertengahan sejak musim pertengahan di Desember ini ya. Jadi mungkin pada waktu lalu di eranya Pochettino itu dia tampil dengan cemerlang karena ya mungkin dia cocok dengan style of play dari Pochettino. Namun di bawah Enzo Maresca, ya, style of play dari Enzo Maresca ini memaksa Cole Palmer itu sepertinya sudah tidak produktif untuk dia itu di attacking mid ya. Karena dia ini jauh turun ke belakang dan benar-benar bermain seperti central midfielder. Sebaliknya, Enzo Fernandez itu yang menjadi attacking midfielder ya, teman-teman sadari atau tidak. Karena Cole Palmer ini juga beroperasi juga di winger sebelah kanan pada saat eh, Pedro Neto itu melakukan eh, cutting inside dan juga penetrasi ke kotak penalti lawan ya teman-teman. Nah, menurut CBC, Cole Palmer itu masih belum menemukan performance terbaiknya, belum kembali lagi, dan masih juga mandul sekitar mungkin berapa pertandingan ya. Bahkan dia dapat kesempatan mencetak gol pun melalui penalti itu pun tidak gol. Jadi benar-benar sedang drop ya. Dan pemain lain Caicedo tampil cukup baik, begitu juga dengan Enzo Fernandez dan juga Trevor Chalobah. CBC tadi sempat lupa untuk menyinggung di back itu tampil cukup oke. Begitu juga dengan Levi Colwill ada progres ya, dan mungkin partner dia itu lebih stabil untuk menjaga dia permainannya lebih oke, yaitu Trevor Chalobah, dan di sisi sebelah kiri ada seniornya yaitu Marc Cucurella ya. Mereka bertiga ini lebih solid dibanding Tosin maupun Badiashile. Nah, tapi satu lagi yang lebih solid lagi itu sebenarnya Wesley Fofana, tapi karena cedera ya. Jadi harus mengakhiri musim ini dengan cedera hingga musim depan. Dan performance Noni Madueke di pertandingan kali ini sangat-sangat cemerlang ya. Beberapa kali dia dapat melakukan cutting inside dari sisi sebelah kiri. Ya, ini sesuatu hal yang baru, dia bermain di winger kiri dari starter permainan
dari start permainan, begitu juga dengan Pedro Neto tampil cukup cemerlang, tapi Madueke itu lebih oke penampilannya dibanding Pedro Neto dari sisi sayap. Dan Nicholas Jackson, seperti yang CBC tadi bahas di awal, akhirnya dia berhasil mengkonversi gol setelah mungkin 11 pertandingan ya, sama kayak Cole Palmer. Nicholas Jackson ini sudah lama tidak mencetak gol, guys. Dan menurut CBC, Nicholas Jackson ini akhirnya dia berani melakukan shooting dari jarak yang cukup jauh di luar kotak penalti, dan pergerakannya sangat cepat, berawal dari perebutan bola oleh Trevor Chalobah, langsung diumpan kepada Enzo Fernandez, dan Enzo Fernandez langsung memberikan umpan yang manis kepada Nicholas Jackson. Bukan umpan ini ya, terobosan ya, tapi Nicholas Jackson ini yang kita harapkan, tanpa harus berpikir lama, dia harus langsung syuting, dan untung saja bola itu berhasil masuk ke ujung pojok gawang sebelah kanan. Dan CBC rasa pertandingan kali ini, to be fair, Chelsea itu memang harus menang dan layak menang, maksud CBC. Dan kita akan lihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena lawan-lawan yang CBC ya yang Chelsea akan hadapi, seperti yang CBC bilang, itu sangat-sangat berat, mulai dari Liverpool 4 pertandingan sisa ya, kemudian melawan Newcastle, kemudian melawan Manchester United, dan juga melawan Nottingham Forest. Yang seperti kita ketahui, Newcastle bersama Nottingham Forest ini mereka berdua sama-sama tim yang memperebutkan peringkat 4 atau 5 besar ya, untuk merebut tiket UCL. Dan mungkin harapan kita hanya di Liverpool yang mungkin ada pertandingan lebih mudah karena dia sudah mengunci gelar. Jadi kemungkinan laga dilepas atau tidak ada motivasi dari para pemain Liverpool di pertandingan kali itu. Kemudian Chelsea akan kesulitan menghadapi MU, tapi semoga saja Chelsea itu dapat merebut 3 poin di pertandingan melawan MU. Dan sebenarnya CBC itu sedikit tidak terlalu stress out melihat pertandingan lawan Everton itu, karena stress out CBC itu sudah selesai, guys. Ya. Sudah selesai saat Chelsea bermain imbang lawan Brentford 0-0. Ya, itu titik klimaks dari CBC sudah hopeless. Dan ditambah lagi kita kalah lawan Ipswich. Jadi pertandingan setelahnya melawan Fulham itu CBC sudah loss. Sudah tidak bisa terlalu berharap banyak. Tapi akhirnya meraih kemenangan, dan di pertandingan Everton ini kembali meraih kemenangan, sehingga 6 poin berhasil dikoleksi. Tapi melihat pertandingan-pertandingan ke depan, CBC agak sedikit pesimistis ya. Secara kalkulasi itu memungkinkan, tapi kalau kita menjadi orang yang dapat melihat tim yang akan dihadapi Chelsea dibanding tim yang akan dihadapi oleh Newcastle maupun Man City ataupun Nottingham Forest, itu mereka mendapat lawan-lawan yang lebih mudah dibanding lawan-lawan dari Chelsea di sisa musim ini ya, guys. Well, wish of luck Chelsea, semoga saja kita dapat lolos dan dapat meraih paling tidak 6 poin lagi, titik aman untuk meraih posisi 5 ya. Tapi again ya, CBC tidak terlalu berharap banyak karena CBC sudah agak sedikit down pengharapannya
kepada Chelsea untuk UCL sejak Brentford. Dan jangan lupa hari Jumat ya, tanggal 2 Mei kita akan menghadapi Djurgården dari Swedia, di mana akan ditayangkan di jam 2 dini hari. Dan setelah itu di leg kedua semifinal Conference League ya, liga yang paling paling elit dan spektakuler di Eropa akan berlangsung di tanggal 9 hari Jumat juga jam 2 dini hari ya. Jadi ada 2 leg. Dan setelah itu kita akan masuk ke final, akan menghadapi antara Fiorentina atau Real Betis. Jadi apabila ini dapat dimenangkan, maka otomatis akan lolos ke Europa League. Dan lagi, CBC tegaskan sekali lagi, CBC bukan toksik, ya, tapi CBC coba untuk realistis, di mana Chelsea yang saat ini kita lihat itu bukanlah Chelsea yang kita kenal, ya. Jadi apabila orang-orang di luar sana itu bilang, ya kita harus mendukung no matter what, Chelsea ini posisinya di mana, ya kita ini masih progres, kita ini pemain muda, kita ini pelatih muda. I get it, ya. Tapi itu bukan DNA dari Chelsea yang selama ini dibangun 20 tahun under Roman Abramovich. Ya, itu perlu diingat, guys. Ya, kita jangan kehilangan DNA, identitas dari Chelsea, Pride of London. Yang dimana Arsenal bisa saja mendapatkan title Liga Champions setelah mereka berhasil mengalahkan Real Madrid dan akan melawan PSG di semifinal nanti. Jadi, kalau kita sampai kehilangan DNA, identitas dari Chelsea, siapa klub ini sebenarnya? Ya, itu balik lagi. Apakah kita ini sebagai pendukung Chelsea yang kita anggap itu akan it's okay, it's fine kalau kita itu selalu kalah dari tim besar sehingga kita bisa dicap sebagai tim mediocre? Ya balik lagi ya, penilaian ke teman masing-masing. Apakah Enzo Maresca in ataukah Enzo Maresca out? Ya kembali ke objektivitas teman-teman, bagaimana menilainya. Dan kalau CBC lihat dari skuad yang dibeli oleh Chelsea selama 2-3 tahun terakhir, yang menghabiskan 1,5 ya, kurang lebih 1,5 miliar pound sterling. Tapi hasilnya seperti ini, bench kita seperti itu, kemudian tim kita di lapangan hanya seperti ini, wajar atau enggak dibalikan lagi ke teman-teman semua. Kita menghabiskan 1,5 miliar pound sterling, hasilnya seperti ini. Come on, man. Where's the identity of Chelsea? Ya, itu yang CBC tekankan buat teman-teman semua, bahwa kita sebagai fans dari Chelsea, kita harus mengedepankan DNA dan di mana Chelsea itu harus berdiri dan berada, yaitu selalu tampil di Champions League, selalu bersaing menjadi juara Premier League. Period. Oh ya, CBC mau kasih update nih buat yang memenangkan giveaway mug eksklusif dari CBC di bulan ini ya, dari Bung Dev Rama, dan sudah dikonfirmasi mug tersebut sudah sampai
Dan jangan lupa setiap akhir bulan CBC akan adakan undian buat giveaway para members dari CBC untuk mendapatkan MOOCs eksklusif dari CBC dan juga Chelsea. Oke, jadi buat yang belum bergabung, jangan lupa langsung klik join dan CBC akan mengadakan watch along lagi nanti di minggu depan melawan Liverpool karena CBC di pertandingan kali ini tidak dapat mengadakan watch along karena satu dan dua hal. Dan I think that's all guys di episode ke-218 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.